episode sebelumnya, pertempuran sengit antara Xiaoyan dan Wu Huan mencapai puncaknya. Keduanya mengeluarkan jurus andalan. Dengan Wu Huan mengandalkan gerbang Rasomon 3 lapis, dan Xiaoyan menghancurkannya dengan teratai api Buddha serta naga api surgawi. Wu Huan terpojok, tapi tiba-tiba kutukan darah 3 warna di dahinya aktif, menyembuhkan luka-lukanya. Saat Xiaoyan hampir membunuhnya, pria misterius dari klan jiwa yang mirip aula jiwa benua Doki muncul dan menyerang Xiaoyan. Di tengah keputusasaan, seorang wanita dan laki-laki kekar tiba-tiba datang untuk melindungi Xiaoyan. Sebaiknya keluarga Yu tidak ikut campur dalam urusan kami dengan bocah ini. Jika tidak, kalian akan menyesalinya, kata pria berjubah hitam itu dengan nada berat. Meskipun dia adalah Dodi bintang 4 puncak, dia merasakan sesuatu yang tidak beres saat sosok kekar di hadapannya muncul. Hanya ada satu kemungkinan, pria parubaya kekar ini lebih kuat darinya. Itu bukan urusanmu, jawab Yu sambil mendarat di samping Xiaoyan. Dia meletakkan telapak tangannya yang besar di bahu Xiaoyan. Dengan kekuatannya, Yu tahu bahwa meskipun luka Xiaoyan tidak serius, dia sudah kehabisan energi. Segera, kekuatan yang besar dan lembut mengalir ke tubuh Xiaoyan, mencoba memulihkan beberapa lukanya. Kau benar-benar hebat bocah. Hanya dalam beberapa hari, kau sudah mencapai puncak Dodi bintang 3. Andai saja putriku punya setengah dari kecepatan latihanmu. Yu tidak bisa untuk tidak tertegun setelah merasakan aura kultivasi Xiaoyan. Dia tahu bahwa setiap peningkatan level bagi seorang Dodi membutuhkan dukungan kekuatan yang besar. Yuru menatap ayahnya dengan tajam, kesal karena ayahnya banyak bicara. Dia kemudian berjalan lurus ke arah Xiaoyan, melihat luka-luka di tubuhnya dan bertanya dengan cemas. Xiaoyan, kau baik-baik saja? Xiaoyan mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Dia tahu ada motif tersembunyi dari Yuru, tetapi sekarang bukan saatnya membahas itu. Pria berjubah hitam masih ada, dan kekuatan klan jiwa tampaknya tidak kecil. Xiaoyan jelas tidak ingin keluarga Yu terlibat dalam masalah ini. Jangan khawatir, karena kau telah menyembuhkan ayahku. Kau adalah dermawan abadi keluarga Yu, dan ada ayahku di sini, kata Yuru seolah dia melihat kekhawatiran di hati Xiaoyan. Pria berjubah hitam itu mencibir, lalu membuka mulutnya dengan ancaman. Aku tidak bisa membiarkan luka yang bocah ini sebabkan pada Wu Huan tidak dibalas. Jika keluarga Yu bersikeras melindunginya, kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Mendengar ini, Yu membalas dengan tenang. Aku mendengar bahwa Wu Huan putra kesayangan kau tahu adalah orang yang pendendam, dan wajar jika ada cedera dalam pertempuran. Kenapa kau membawa-bawa kau tahu lagi? Apa kau pikir keluarga Yu dari kota King takut padamu? Segera, Doki yang besar meledak, menunjukkan bahwa dia tidak takut sama sekali. Pria berjubah hitam itu mengutuk dalam hati, lalu membantu Wu Huan yang terluka parah. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mundur. Bagaimanapun, jika tubuh Wu Huan yang terluka parah tidak segera diobati, sangat mungkin dia akan menderita cacat permanen. Kuharap keluarga Yu tidak akan menyesali tindakan bodoh kalian hari ini, kata pria berjubah hitam itu sebelum berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Yu melambaikan tangannya, dan hembusan angin yang menakutkan mengejar. Mari kita pergi juga. Dengan keributan sebesar ini, pasti akan ada banyak orang yang datang untuk memeriksa, kata Yu sambil menatap Yuru dan Xiaoyan. Terima kasih senior. Xiaoyan menangkupkan tinjunya, berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Yu. Xiaoyan juga jelas, meskipun dia sebelumnya membantu Yu menghilangkan racun, hari ini jika bukan karena bantuan mereka, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Sudah bertahun-tahun, tidak banyak orang yang dipedulikan oleh putriku seperti ini, kata Yu sambil bercanda dengan Xiaoyan. Ayah, Yuru mengerutkan kening, menatap ayahnya dengan sedikit nada menyalahkan. Baik-baik, aku tidak akan berbicara lagi. Yu menyerah pada tingkah laku putrinya yang seperti anak kecil. Xiaoyan juga sulit menjawab, hanya bisa tersenyum tipis sebagai tanda terima kasih. Xiaoyan terluka parah, mari kita kembali dulu, kata Yuru sambil membantu Xiaoyan berdiri. Yu juga setuju dan mengikuti mereka. Xiaoyan ini bukan hanya seorang alkemis tingkat kaisar peringkat 1, tetapi kekuatan bertarungnya juga tidak lemah sama sekali. Dia bisa mengalahkan Wu Huan sampai seperti ini sendirian. Jika bukan karena pria berjubah hitam itu, mungkin Wu Huan sudah mati di tangannya. Bagus. Melihat dua sosok yang pergi, Yu bergumam pada dirinya sendiri ke arah tempat pria berjubah hitam tadi menghilang. 3 orang kelompok Xiaoyan berubah menjadi 3 cahaya panjang, meninggalkan kedalaman pegunungan dan menuju kediaman keluarga Yu. Tepat setelah mereka pergi,
beberapa orang tiba di medan pertempuran Xiaoyan sebelumnya. Melihat Doki ini, itu seharusnya Wu Huan dari kota Wu. Dia bisa mengalahkan Wu Huan sampai seperti ini. Entah dari mana lagi muncul seorang jenius yang sial. Sosok kurus bergumam sambil merasakan untaian Doki merah yang masih belum sepenuhnya menghilang di udara. Di bahu sosok itu, seekor elang dengan aura ganas berdiri tegak. Anehnya, elang ini memiliki 3 mata. Tuan kota 10.000 binatang, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu punya waktu datang ke kedalaman pegunungan monster hari ini? Seorang pria botak tiba-tiba berbicara. Tuan kotamu, sudah lama tidak bertemu. Bukankah kau juga datang? Sosok kurus itu berkata kepada pria botak itu. Ada hasil. Pria botak itu bertanya. Sudah tidak ada siapa-siapa di sini, jawab sosok kurus tersebut. Elang di bahunya tiba-tiba mengeluarkan suara nyaring, lalu tubuhnya membesar beberapa kali. Sosok kurus itu melompat dan berdiri di atasnya, menjauh dari kedalaman pegunungan monster. Aku benar-benar tidak tahu dari mana orang-orang yang bertarung di sini berasal. Formasi sebesar ini sungguh tidak kecil. Pria botak itu bergumam sambil menangkap jejak aura api di udara. Dengan cengkraman kosong, nyala api samar yang tersisa di udara muncul di tangan pria botak itu. Merasakan kekuatan api yang sepertinya familiar, pria botak itu berusaha mengingat sesuatu. Oh, bukankah ini? Bagus, bajingan kecil. Akhirnya aku menemukanmu. Dengan cengkraman erat di telapak tangannya, nyala api samar itu hancur. Pria botak itu menatap tempat pertempuran dengan mata penuh kebencian lalu bergumam. Kau membuat putraku terluka parah dan menghambat kemajuan kekuatannya. Jika aku menemukanmu, kali ini aku akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Setelah itu, pria botak itu buru-buru menghilang di kedalaman pegunungan monster ini. Seolah dia memiliki rencana tertentu. Xiaoyan tiba di kediaman keluarga Yu tak lama setelah meninggalkan kedalaman pegunungan monster. Untuk menghindari perhatian, mereka masuk melalui pintu belakang dan langsung menuju aula utama. Yu tolong antar Xiaoyan untuk beristirahat. Xiaoyan adalah seorang alkemis, jadi jika dia membutuhkan ramuan apapun, jangan ragu untuk mengarahkan. Mendengar ini, Xiaoyan sambil menakupkan tangannya kepada Yuyu. Terima kasih, senior. Tanpa ragu, Xiaoyan mengambil selembar kertas kosong dari aula dan menuliskan beberapa ramuan yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Yuyu mengambil kertas itu dan melihatnya. Dia menyadari bahwa ramuan-ramuan itu tidak terlalu berharga. Baiklah, ayo pergi. Yuru membantu Xiaoyan berjalan keluar. Setelah melihat Xiaoyan dan putrinya menghilang dari pandangannya, Yuyu melambai kepada seorang lelaki tua yang duduk di aula. Panggil seseorang. Segera siapkan semua ramuan di kertas ini dan kirimkan ke Xiaoyan. Selain itu, ambil akar roh penyembuh dari gudang klan dan kirimkan juga ke Xiaoyan. Sang tetua melihat isi kertas itu dan berkata dengan serius. Kepala klan, ramuan di kertas ini tidak masalah, tapi akar roh penyembuh terlalu berharga. Kamu tahu betapa besarnya pengorbanan yang kita lakukan dulu untuk mendapatkannya. Ini adalah obat ajaib yang sebanding dengan beberapa teknik penyembuhan tingkat rendah dari klan malaikat, yang dikenal dapat menghidupkan kembali orang mati dan meregenerasi tulang. Bagaimana bisa kita memberikannya begitu saja pada orang asing? Yuyu berkata, penatua ketiga, kurasa kau sudah pikun. Meski aku belum tahu latar belakang anak ini, dia jelas bukan orang biasa. Di usia muda, dia sudah bisa memiliki roh api, benda langka ciptaan langit dan bumi. Dan lagi, dia adalah seorang alkemis kaisar peringkat 1. Dengan semua itu, kau kira dia hanya sendirian? Kalau dia punya dukungan kuat di belakangnya, apa kau pikir keluarga Yu bisa menanganinya? Yuyu tidak melanjutkan, tapi maksudnya jelas. Sebagai kepala keluarga, dia harus memikirkan masa depan keluarga Yu. Bahkan jika melupakan semua keunggulan Xiaoyan, hanya statusnya sebagai alkemis tingkat kaisar saja sudah cukup untuk membuat mereka bersikap baik padanya. Nilai itu jauh melebihi para tetua keluarga. Bagaimana mungkin? Tetua itu menegang, jelaslah dia terkejut. Seorang alkemis kaisar peringkat 1 sudah cukup untuk duduk sejajar dengannya. Apalagi dia juga memiliki benda ajaib seperti roh api. Maafkan aku benar-benar meremehkannya, gumamnya dengan muram, lalu membawa kertas itu untuk menyiapkan ramuan. Tetua ketiga, ingat ini baik-baik. Xiaoyan adalah tamu kehormatan keluarga Yu. Dia orang yang menyembuhkan penyakitku yang sudah lama. Yuyu menegaskan, aku mengerti, jawab sang tetua yang mulai memahami maksud tersembunyi di balik perintah Yuyu. Aku juga penasaran, sampai sejauh mana bocah ini akan melangkah. Pemilik roh api. Yuyu bergumam pelan sambil memandang langit dari jendela aula dengan tatapan dalam.
Sementara itu, di ruang kultivasi khusus di halaman belakang klan Yu, Yuru membantu Xiaoyan memasuki ruang kultivasi. Xiaoyan, bahan obatnya sudah siap. Aku meletakkannya di pintu gua. Kamu bisa mengambilnya sendiri. Jika ada yang kamu butuhkan, kamu bisa mengatakannya kapan saja. Suara lembut Yuru terdengar dari luar. Terima kasih. Xiaoyan kemudian mengambil bahan obat itu. Meski bahan-bahan ini tidak terlalu langka, dengan kemampuan alkemisnya sekarang, dia bisa menggunakannya untuk mempercepat penyembuhan. Tepat saat Xiaoyan mengangkat piring giok perunggu yang berisi bahan obat, suara Raja Naga Emas terdengar dari dalam cincinnya dengan nada terkejut. Itu akar roh penyembuh. Xiaoyan menunduk. Dia menemukan sebatang akar putih sebersih giok tergeletak diam. Akar itu memancarkan energi penyembuhan yang luar biasa lembut. Akar roh penyembuh, gumam Xiaoyan. Benar, itu memang akar roh penyembuh. Mirip dengan kekuatan penyembuhan milik klan malaikat. Ramuan seperti ini dianggap obat suci dalam dunia penyembuhan. Tak kusangka keluarga Yu tak hanya memiliki warisan cahaya rembulan, tapi juga menyimpan barang seberharga ini. Mereka benar-benar punya fondasi kuat, gumam Raja Naga Emas. Bahan obat lainnya tidak perlu, simpan saja. Gunakan akar roh penyembuh itu, bakar dan lelehkan dengan apimu, kata Raja Naga Emas. Xiaoyan pun segera memanggil api susu putih miliknya. Akar perlahan-lahan mencair menjadi cairan jernih dan bersih, esensi paling murni dari ramuan penyembuh. Serang langsung, Raja Naga Emas kembali berkata. Xiaoyan menatap cairan itu. Energi ini mirip dengan yang pernah keluar dari tubuh King Yuang waktu itu. Namun, dia tak berpikir terlalu lama. Dia mengangkat cairan itu dan menengguknya dalam sekali seruput. Begitu cairan masuk ke dalam mulutnya, energi hangat dan kuat menyebar ke seluruh tubuh. Dogi yang sebelumnya hampir habis langsung terasa pulih kembali. Xiaoyan bersuka cita. Dia segera menutup mata dan mulai menyerap energi itu dengan penuh konsentrasi. Proses penyembuhan berlangsung dalam keheningan yang tak diketahui. Sampai akhirnya, warna pucat di wajah Xiaoyan sepenuhnya tergantikan oleh rona sehat. Riak energi di sekelilingnya pun perlahan menghilang. Ramuan akar penyembuh ini sungguh luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, seluruh luka dalam tubuhku sudah hampir sembuh sepenuhnya. Xiaoyan mengungkapkan keterkejutannya. Jelas, obat dari keluarga Yu memiliki nilai yang luar biasa. Jika bukan karena itu, meskipun dengan kemampuan alkimia yang dimilikinya, pemulihan luka tetap akan memerlukan waktu yang cukup lama. Itu sudah pasti. Apapun yang berkaitan dengan klan malaikat tidak dapat diremehkan. Meskipun kekuatannya tidak benar-benar berasal dari kemampuan penyembuhan mereka, tetap saja khasiatnya sangat mendekati, kata Raja Naga Emas. Xiaoyan tersenyum tipis dan bergumam, jika nanti bertemu dengan Wuhuan lagi, hasil pertarungan pasti akan berbeda. Suara Raja Naga Emas kembali terdengar di dalam ruang kultivasi. Sebelum masuk ke dalam reruntuhan, kekuatan aslimu masih berada pada tahap awal Dodi Bintang 3. Namun karena beberapa sebab, kekuatan itu meningkat secara tiba-tiba hingga mencapai puncaknya. Meskipun hal itu didorong oleh efek misterius dari hati Yin Yang dan pil naga Yin Yang, peningkatan secepat itu termasuk sangat langka. Tapi justru karena peningkatan ini terlalu cepat, pengendalian terhadap kekuatan barumu masih jauh dari sempurna. Jika dalam pertarungan melawan Wuhuan kamu sudah benar-benar menguasai kekuatan puncak Dodi Bintang 3, bahkan orang berjubah hitam misterius itu tidak akan mampu memaksamu berada dalam kondisi seperti kemarin. Xiaoyan mengangguk, merenungi setiap kata yang disampaikan oleh paman gurunya. Selama ini, setiap tahapan kekuatan ditempuh dengan sangat hati-hati. Karena itu, ketika kekuatan melonjak secara tiba-tiba, tubuhnya sempat mengalami kesulitan beradaptasi. Kekuatan yang datang secara mendadak adalah yang paling sulit untuk dikendalikan. Dan jika terlalu dipaksakan, justru bisa menghambat pertumbuhan selanjutnya. Raja Naga Emas yang melayang di udara kembali memberi peringatan. Untungnya peningkatan kekuatanmu bukan berasal dari pemaksaan energi kaisar, melainkan gabungan dari hati Yin Yang dan pil yang sangat murni. Energi itu memberikan dasar pertumbuhan yang stabil. Dari sudut pandang tertentu, kekuatanmu memang meningkat perlahan. Hanya saja kamu tidak menyadarinya karena berada dalam kondisi bertarung terus-menerus. Tapi tetap saja, sebelum bisa benar-benar menguasai seluruh kekuatan di puncak Dodi Bintang 3, jangan harap bisa mencapai level berikutnya. Hanya setelah mampu menguasai yang ada sekarang, barulah kamu bisa melangkah lebih jauh. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Pikirannya mulai tenang. Dan setelah menarik nafas panjang, dia bertanya, Guru, apakah di benua Dodi ini juga ada keberadaan 8 klan kuno? Orang berjubah hitam kemarin memiliki aura yang sangat mirip dengan klan jiwa di benua Dogi.
Rasa penasaran muncul karena Xiaoyan sangat mengenali aura tersebut. Di benua Dodi, memang ada 8 klan kuno, yaitu klan Xiao, klan Yan, klan Gu, klan Lei, klan Jiwa, klan Ling, klan Yao, dan klan Xi. Mengenai klan Xiao, belum waktunya aku menjelaskannya kepadamu. Sedangkan 7 klan lainnya, mereka berada di wilayah seberang benua Xuanling. Yang perlu kau ketahui sekarang adalah leluhur dari ke-7 klan itu dan beberapa monster tua juga naik dari benua Doge kalian. Detailnya, ketika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, aku pasti akan membawamu ke sana. Sekarang terlalu dini untuk mengatakan terlalu banyak. Raja Naga Emas jelas menghindari sesuatu. Xiaoyan tampak tidak puas, lalu mengerut kening. Lagi-lagi klan Jiwa, entah apa yang mereka rencanakan. Raja Naga Emas terkejut dengan pertanyaan itu. Jadi, di tempat asalmu juga ada klan seperti itu? Xiaoyan mengangguk. Di benua Doki, aula jiwa dikendalikan langsung oleh klan Jiwa. Mereka termasuk salah satu dari 8 klan kuno. Mereka memiliki dimensi sendiri yang disebut Alam Hun dan dikuasai oleh jiwa-jiwa kuat secara douseng tingkat puncak. Mereka terkenal karena sering menculik jiwa alkemis dari seluruh penjuru benua. Organisasi itu sendiri terdiri dari entitas jiwa murni. Secara terbuka, aula jiwa disebut sebagai kekuatan paling kuat di permukaan. Mereka juga pernah bermasalah dengan klan Xiaoku. Saat sekte Mystic Cloud menyerang, ayahku, Xiaozan, diculik oleh mereka. Saat aku bertarung dengan sekte tersebut, guruku Yao Lao juga diculik. Ketika konferensi Pil, mereka mengirim tetua Mugu untuk mencuri api surgawi. Pemimpin mereka, Hun Miseng, memiliki kekuatan yang dalam dan misterius. Bahkan 3 pemimpin utama Menara Pil tidak mampu melawannya. Saat kami bertarung, aku berhasil menghancurkan tubuhnya. Tetapi sisa jiwanya dibawa kembali oleh klan Jiwa. Mengenang semua kejadian itu, Xiaoyan kembali tenggelam dalam pikirannya. Jadi seperti itu. Raja Naga Emas mengangguk pelan. Mereka mengumpulkan jiwa untuk mencapai tingkat tertinggi kekuatan. Tapi di benua Dodi, apa sebenarnya yang ingin mereka capai? Xiaoyan bergumam. Raja Naga Emas menjawab, menyerap kekuatan jiwa untuk melangkah lebih jauh memang cara yang sesuai dengan karakter mereka. Namun jika mereka juga mencari jiwa di sini, bisa jadi tujuannya bukan hanya untuk memperkuat jiwa. Dari penyelidikanku, klan Jiwa dan kaum iblis terlihat menjalin kerjasama. Mereka seolah sedang merencanakan konspirasi besar, sesuatu yang belum bisa kupahami sepenuhnya. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir untuk sekarang. Jalani saja satu langkah pada satu waktu. Aku tetap berada di sisimu. Raja Naga Emas tersenyum menenangkan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Ayo, sekarang waktunya melihat apa yang sedang direncanakan King Yuan, kata Raja Naga Emas. Xiaoyan pun berdiri, merapikan penggaris api kuno di punggungnya, lalu melangkah keluar dari ruang kultivasi. Pemulihan kali ini, meskipun dibantu oleh akar penyembuh yang sangat langka, tetap memakan waktu 7 hari penuh. Luka dalam tubuhnya baru benar-benar menunjukkan tanda-tanda sembuh setelah proses yang panjang. Ini masih terhitung cepat karena tubuhnya sudah lama diperkuat oleh cairan obat, kekuatan darah, dan pembakaran dari api surgawi. Jika orang biasa yang mengalami luka serupa, waktu yang dibutuhkan setidaknya setengah hingga 1 bulan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.